Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 96. Beijing, di dalam gedung pemerintahan tertentu. Setelah menutup telepon, mata Tang Min berbinar dan dia tampak berpikir. Dia agak penasaran mengapa Tang Xiu begitu ingin pergi ke Pulau Jingmen. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan keponakannya sendiri, dia tahu banyak hal tentang keponakan kandungnya melalui apa yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa Tang Xiu adalah seorang pemuda dengan kepribadian yang mantap, dan dia bisa melakukannya dengan baik terlepas dari masalah apapun. Hanya 2,5 jam. Namun, dia tidak bisa duduk diam selama 2 jam. Dia bahkan perlu meminta bantuannya. Jadi, dia mungkin mengalami masalah yang sangat penting. Tang Min segera mengambil telepon dari mejanya dan menekan nomor. Ayah, Xiu baru saja meneleponku, dia ingin aku membantunya. Beijing, di kediaman leluhur keluarga Tang. Tang Guosheng memegang kertas dan pena. Ia sedang berpikir keras tentang beberapa hal. Setelah menerima telepon dari putrinya dan mendengar isinya, wajahnya berubah serius. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata perlahan. Baiklah. Aku akan meneleponnya sendiri. Tang Guosheng menutup telepon dan menghubungi nomor Tang Xiu. Xiuer, aku baru saja mendengar bahwa kau harus pergi ke Pulau Jingmen dari Kota Bintang, benarkah? Masalah penting apa yang harus kau tangani? Kau harus memberitahu kakek jika ada yang salah. Aku bahkan akan memberikan sisa hidupku yang pendek untuk membantumu menyelesaikannya. Agar tidak ditolak oleh Tang Xiu, Tang Guosheng segera mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kekhawatiran. Kakek, aku memang punya masalah penting. Tapi keluarga Tang tidak akan bisa membantu dalam masalah ini. Tang Xiu berkata. Lagi pula, aku juga tidak butuh bantuan siapapun. Alasan mengapa aku begitu ingin pergi ke Pulau Jingmen adalah karena aku perlu menemui seseorang. Orang itu adalah seseorang yang sangat penting bagiku. Tang Guosheng tiba-tiba mengerti, tetapi dia masih sedikit khawatir. Baguslah kalau tidak ada bahaya. Xiuer, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu harus ingat bahwa sulit untuk menghadapi 4 musuh hanya dengan 2 tinju. Kamu harus segera memberitahu kakek jika terjadi sesuatu. Tubuhku cukup kuat sekarang, jadi aku bisa membantumu menanggung beban juga. Aku tahu, kakek, kata Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Guosheng kemudian berkata. Bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang harus kamu temui di Pulau Jingmen? Tang Xiu terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan. Dia muridku. Dengan sedikit perubahan raut wajah, Tang Guosheng kemudian berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Saya tidak akan menanyakan hal lain. Namun, harap perhatikan keselamatan Anda. Baiklah. Setelah panggilan telepon berakhir, alis Tang Guosheng sedikit berkerut. Dia tahu banyak hal tentang masalah Tang Xiu. Dia juga mengetahui bahwa Tang Xiu memiliki 4 murid. Salah satunya adalah Chen Zizong. Yang lainnya adalah seorang gadis kecil, Gu Yin. Dan yang lainnya berada di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Adapun yang satu lagi, dia sudah mengirim orang untuk menanyakan sebelumnya, namun tidak ada kabar sama sekali. Bab 398, Reuni Guru dan Murid. Sinar matahari yang cerah menyinari bumi, sementara angin sepau-sepoi yang hangat bercampur dengan bau amis air laut. Di luar pintu masuk aula pesta abadi Pulau Jingmen, sebuah mobil hitam tiba seperti kilat. Berderak. Saat mobil hitam itu sudah berjarak puluhan meter dari gerbang, rem berbunyi dan mobil berhenti total tepat di depan tiang gerbang. Angkat tiangnya. Saat seorang pria parubaya di kursi pengemudi keluar, dia menghadap keempat pria besar itu dan berteriak. Keempat pria besar itu langsung menunjukkan ekspresi hormat saat melihat pria parubaya itu. Salah satu dari mereka langsung mengangkat tiang, sementara pria parubaya itu kemudian duduk kembali di kursi pengemudi. Saat pintu mobil tertutup, dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil itu melesat keluar seperti anak panah, dan langsung menyerbu masuk. Apa yang terjadi dengan instruktur militer lu? Bagaimana dia bisa begitu cemas? Apakah ada masalah penting? Apakah Anda mendengar ada misi yang disampaikan oleh petinggi? Sepertinya aku melihat bos kita di kursi belakang. Bos? Bos baru kita? Ya? Di tengah perbincangan keempat pria besar itu,
mobil hitam itu dengan cepat melaju ke tempat parkir aula pesta abadi. Saat Tang Xiu membuka pintu mobil, dia melihat Gu Xiaosui melesat ke arahnya. Guru besar. Dengan mata yang sedikit memerah, Gu Xiaosui berlari ke arah Tang Xiu. Di belakangnya, seorang pria dan seorang wanita mengikuti. Pria muda itu berpakaian putih, dengan rambut yang lembut dan terurai. Penampilannya cukup tampan, tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Wanita itu mengenakan pakaian olahraga hitam, jubah hitam, dan juga mengenakan topeng hitam. Bos, aku Cahaya. Aku Dark. Pria dan wanita muda itu menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan hormat. Tang Xiu mengangkat alisnya sambil menepuk bahu Gu Xiaosui. Dia kemudian berlari ke arah pantai dan bertanya. Ada apa dengan mereka? Bos, Light dan Dark adalah para jenius yang telah dilatih oleh Master. Mereka adalah bakat terbaik yang dipilih dari ribuan orang. Mereka sama sepertiku, yang telah memulai jalur kultivasi sejak aku memulai kultivasi keabadian. Namun, mereka berdua memiliki identitas khusus. Hanya ada beberapa orang di aula pesta abadi kita yang mengetahui keberadaan mereka. Namun, aku mencantumkan nama mereka dalam daftar yang kuberikan kepadamu sebelumnya. Kata Gu Xiaosui. Setelah mengingatnya, Tang Xiu teringat bahwa dia memang pernah melihat nama Light dan Dark. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa keduanya memiliki identitas khusus. Mampu menonjol di antara ribuan orang berarti mereka memiliki bakat yang bagus. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan mengajarimu teknik kultivasi yang lebih kuat, dan teknik keabadian yang lebih hebat lagi. Setialah dan taat. Jika kamu tidak mati muda, aku bahkan bisa memberimu kekayaan yang jauh lebih besar. Light dan Dark bertukar pandang, ekspresi terkejut yang menyenangkan segera terpancar dari mata mereka. Kami mengerti. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, ia berlari ke garis pantai dengan kecepatan maksimal. Ia bahkan tidak menaiki satu perahu. Sebagai gantinya, ia menggunakan seni rahasia angin kekaisaran. Kakinya seakan-akan menginjak permukaan laut. Lapisan demi lapisan gelombang beriak saat ia terus bergerak maju menuju laut. Seni rahasia angin kekaisaran? Gu Xiaosui, Light dan Dark saling bertukar pandangan terkejut. Ketiganya segera menggunakan seni rahasia angin kekaisaran, mengikuti di belakang Tang Xiu seperti bayangan. Mereka dengan cepat melesat maju, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Tang Xiu. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mengejar dan menjaga jarak dengan Tang Xiu. Gu Xiaosui kemudian mengayunkan tangannya seperti pisau, membelah air laut menjadi dua. Kelompok itu kemudian melesat menuju pagoda yang indah itu. Di sana, Ji Qimei telah lama menunggu dan secara pribadi membuka pintu pagoda itu. Tuan, guru sedang menunggu Anda di lantai 7. Oke. Tang Xiu menjawab sambil melesat ke lantai atas. Gu Yan'er, Light, dan Dark, namun dihentikan oleh Ji Qimei, yang menggelengkan kepalanya tanpa suara. Penatua Ji, guru pasti sangat senang. Gu Xiaosui berkata dengan lembut. Ekspresi puas muncul di wajah Ji Qimei. Dia mengangguk dan mendesah. Tentu saja dia senang. Guru telah mencari yang mulia dengan begitu banyak kesulitan. Singkatnya, dia telah mengalami banyak kesulitan dan kesulitan demi yang mulia. Saya hanya berharap yang mulia dapat memahami hatinya. Di lantai 7 pagoda yang indah. Di dalam, Gu Yan'er sedang duduk bersila di atas hamparan es. Jari-jarinya membentuk segel tangan yang aneh, sementara hawa dingin yang menusuk di tubuhnya melonjak ke udara. Saat ini, suhu lantai 7 jauh lebih rendah dibandingkan saat dia dalam keadaan koma. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, Tang Xiu masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan dingin di sekujur tubuhnya. Saat Tang Xiu melangkah ke lantai 7, tatapannya tertuju pada kecantikan yang memukau dengan wajah pucat. Langkahnya terhenti dalam sekejap. Namun, detak jantungnya berdebar kencang dan bertambah cepat. Perasaan hangat yang datang dari jiwa melonjak keluar seperti mata air. Kehangatan itu menjalar ke anggota tubuh dan kelima organnya. Seolah-olah dingin yang menusuk tidak lagi berdampak sedikitpun padanya. Bulu mata Gu Yan'er bergetar. Matanya yang jernih dan cerah terbuka, dan dia tampak sedikit linglung. Namun sesaat kemudian, air mata yang berkilauan muncul di matanya. Tubuhnya yang halus melayang di udara.
Dia seperti wanita surgawi dengan kakinya menari dan menginjak kehampaan, perlahan-lahan datang di hadapan Tang Xiu. Yan Er. Bibir Tang Xiu bergetar. Suaranya terdengar agak serak. Air mata yang berkilauan dan bening di mata Guyan Er bagaikan lautan. Akhirnya, air mata itu pecah dan jatuh ke wajahnya seperti mutiara yang jatuh, menetes ke gaunnya dan membasahinya. Lalu dia memeluk Tang Xiu. Menguasai. Suara yang begitu memilukan, suara tangisan darah burung kukuk, bagaikan inversi melodi dari ratusan burung layang-layang, yang dibacakan dan diubah menjadi ribuan tahun vibrator, hanya untuk mengatakan semua yang ada dalam benaknya tentang apa yang telah dirindukannya. Memeluk tubuh Guyan Er yang kurus dan dingin, tidak ada sedikit pun pikiran jahat di benak Tang Xiu. Sebaliknya, hatinya penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, dipenuhi dengan rasa bersalah dan keinginan. Dia dengan lembut membelai rambut hitam halus Guyan Er, bergumam. Kamu akhirnya terbangun agar guru dapat melihatmu lagi. Keinginanmu seumur hidup telah menjadi kenyataan. Anak yang baik, kamu adalah anakku yang baik. Tubuh Guyan Er menegang, tangisannya berhenti seketika. Dia menjauhkan diri dari Tang Xiu. Sambil memegangi wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Tang Xiu menyadari perilaku Guyan Er yang tidak biasa. Dia segera meraih tangannya dan bertanya dengan khawatir. Yan Er, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu tidak enak badan? Sambil menggelengkan kepala dan matanya penuh kasih sayang, Guyan Er menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Guru, Yan Er sekarang sudah sangat sehat. Benar-benar, sangat sehat. Yan Er bisa bertemu guru lagi, bahkan jika aku harus mati sekarang, Yan Er bersedia. Selama ribuan tahun, Yan Er tidak pernah takut menderita kesulitan dan penderitaan hanya untuk menemukanmu. Aku sudah merasa puas dan senang selama aku bisa bertemu denganmu, guru. Sambil mengangkat tangannya, Tang Xiu berkata dengan suara rendah. Yan Er, tenanglah. Kamu telah melihatku. Lagi pula, aku belum mati, aku masih hidup. Nanti, Tuan tidak akan mengalami kecelakaan lagi. Dan aku tidak akan meninggalkanmu meskipun semuanya telah terjadi. Guyan Er mengangguk berulang kali. Meski air matanya tak henti mengalir, senyum cemerlang muncul di wajah pucatnya yang cantik. Senyumnya murni, penuh kepuasan. Topik pembicaraan Tang Xiu kemudian berubah saat ekspresinya berubah serius. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam. Yan Er, guru bersumpah padamu bahwa, terlepas dari berapapun yang harus kubayar di masa depan, aku akan menemukan kristal krono dan rumput kebangkitan iblis untuk menyembuhkan lukamu. Percayalah padaku. Dalam kehidupan Guyan Er, orang yang paling diandalkan dan dipercayainya adalah Tang Xiu. Ketika mendengar kata-katanya, dia mengangguk tanpa ragu. Yan Er percaya padamu, Tuan. Juga, meskipun guru kembali ke bumi, kultivasiku telah lenyap. Tang Xiu mengangguk dan berkata, tetapi percayalah, cepat atau lambat, aku akan membawamu kembali ke dunia abadi. Aku akan membuat setan bayangan itu, Zhu Shou membayar harga yang pahit dan menyakitkan karena telah melukaimu. Hanya aku sendiri yang dapat memukul, mencaci, dan menghukum murid-muridku sendiri. Tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk melakukannya. Guyan Er menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata dengan getir. Tuan, aku tidak ingin kau membalaskan dendamku. Selama kau bisa aman dan sehat, selama Yan Er bisa mengikutimu dan bahagia, Yan Er akan merasa puas dan senang. Kau akan senang mengikutiku di masa depan, tetapi, iblis bayangan, Zhu Shou itu harus mati. Tang Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jangan bicarakan ini. Kita, guru dan murid, telah bertemu lagi, jadi biarkan guru melihatmu dengan baik. Guyan Er kembali tersenyum lebar. Ia menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, Tuan, penampilanmu telah berubah. Meskipun kau masih memiliki bayangan sebelumnya, apakah ini dirimu yang sebenarnya? Ya. Tang Xiu mengangguk dan berkata, karena campuran keadaan yang aneh, seberkas jiwa guru pergi ke luar angkasa, dan keadaan aneh yang sama juga membuatku memiliki nama keluarga yang sama dan diberi nama Tang Xiu juga di sana. Akar jiwaku ini, kecuali jika dapat menembus belenggu makhluk surgawi dan berubah menjadi dewa, ia dapat menemukan jalan kembali. Aku tidak pernah menduga bahwa karena mereka dengan kemungkinan keadaan yang aneh aku kembali ke bumi. Bagaimanapun, tetapi kamu, Yan Er,
Meskipun kamu beberapa tahun lebih tua daripada saat kamu hilang, penampilanmu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sangat cantik. Kamu masih murid yang paling dicintai guru. Guru, jadi ternyata Anda hanyalah seberkas jiwa yang pergi ke dunia abadi. Guyan Er berkata sambil tersenyum. Jadi, itu sebabnya. Itu menjelaskan mengapa saya hanya dapat menemukan sedikit petunjuk ketika saya mengintip rahasia surgawi meskipun mengalami banyak kesulitan. Untungnya, pertaruhan terakhir saya terbukti benar. Yan Er, guru tahu bahwa Anda telah menderita banyak penderitaan dan kemalangan selama ribuan tahun ini. Tang Xiu menghela napas. Sebenarnya, Anda seharusnya tidak menunda begitu banyak tahun demi guru Anda. Yang selalu saya harapkan dari Anda adalah Anda dapat hidup bahagia, menjadi abadi, dan menjadi dewa di masa depan. Kedatangan Anda ke bumi benar-benar membuat guru Anda merasa bersalah. Guru, Anda adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang saya miliki. Guyan Er menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saya sebenarnya menyesalinya. Saya menyesal telah melemparkan diri saya ke dalam situasi tanpa harapan itu, untuk mencari. Yan Er, jika aku masih di dunia abadi, aku akan menghentikanmu pergi ke sana. Tang Xiu menggelengkan kepalanya pelan dan menyela, berkata. Tapi sekarang, aku merasa apa yang kau lakukan adalah pilihan yang tepat. Semua Suprim di dunia abadi tahu bahwa kau adalah murid kesayanganku. Aku hampir mati ketika mereka menyergapku. Tapi jika kau ada di sisiku saat itu, aku khawatir bencana itu tidak akan berakhir dengan baik. Guyan Er terdiam. Dia tahu bahwa Tang Xiu benar. Jika dia mengikuti gurunya saat itu, dia mungkin akan mati. Jika dia dibunuh oleh mereka saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan gurunya saat ini. Bab 399, Pengakuan. Seorang guru dan murid bertemu lagi dan membicarakan segala hal dalam pikiran dan hati mereka. Meskipun lantai 7 pagoda yang indah itu dipenuhi udara dingin, namun hati mereka berdua dipenuhi kehangatan. Waktu terus berlalu saat keduanya berbicara lebih banyak. Akhirnya, seolah teringat sesuatu, Guyan Er melompat berdiri, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan, Yan Er ingin memberikan hadiah kepadamu. Meskipun sebelumnya aku ingin mencari barang yang kamu sukai, tetapi ternyata aku menemukan yang lebih baik, dan kupikir kamu akan menyukainya, Tuan. Objek apa? Tang Xiu terkejut. Guyan Er menyentuh ujung kakinya dengan lembut. Gaun putihnya terangkat bersamanya seperti peri yang sedang menari. Cahaya hijau lembut muncul di tangannya, benih berwarna biru kehijauan terbungkus di tengah cahaya hijau itu. Ya, itu adalah benih. Dan benih itu memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Tang Xiu mengerutkan alisnya dalam-dalam, melihat apa yang terlihat dalam cahaya hijau. Dia memutar otaknya mencari tahu tentang hal itu, namun dia tidak dapat menemukan sedikitpun informasi tentang benih ini. Dia yakin dia belum pernah melihat benih semacam ini sebelumnya. Yan Er, ini? Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Tuan, kau tahu tentang 3 benda teratas di antara 10 benda ilahi tertinggi di dunia abadi, kan? Guyan Er bertanya dengan genit. Ya, aku tahu tentang mereka. Tang Xiu berkata. Objek pertama adalah inti dunia, yang kedua adalah pohon alam semesta jalan surgawi, dan yang ketiga adalah roda samsara. Benar sekali, inti dunia adalah inti dunia abadi. Inti ini terletak di tempat paling misterius, domain pengabaian hayalan. Beberapa era yang lalu, para ahli super diketahui mampu bolak-balik dari alam dewa untuk meminjam energi inti dunia guna memperluas batas-batas dunia abadi hingga beberapa juta kali lipat. Adapun roda samsara, itu justru hukum surgawi yang paling mendalam dalam hal prinsip-prinsip reinkarnasi. Siapapun yang mengendalikan roda samsara dikatakan mampu mengatur jalan samsara dari 1 triliun kehidupan, dan akan mampu menarik dukungan dari siklus karma dan takdir untuk menginjakan kaki ke alam dewa. Sayangnya, ini hanya legenda, karena tidak seorang pun mampu memperoleh roda samsara. Benih ini sendiri hanyalah kristalisasi dari pohon alam semesta jalan surgawi era ini. Namun, itu juga merupakan satu-satunya benih sejak dunia abadi ada. Jika benih ini dibudidayakan di dalam hati seseorang, orang itu dapat mengendalikan jalan kedua menuju alam dewa. Karena pohon alam semesta jalan surgawi saat itu adalah satu-satunya jalan menuju alam dewa sebelum ditebang. Dengan ekspresi ketakutan, Tang Xiu menatap benih itu. Matanya menatap Guyan Er, yang tersenyum lebar.
Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Er, kamu dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kilatan ganas melintas di mata Guyan Er, saat dia tertawa dan berkata, Guru, 3,6 ribu tahun setelah Anda dikabarkan terbunuh, 17 dari dewa tertinggi dunia abadi masing-masing mempersembahkan setetes esensi darah dan sumber kehidupan mereka agar bisa mendapatkan jalan baru ke surga. Mereka akhirnya menemukan jejak rahasia surgawi setelah Kaisar Surgawi Tianji dan 9 muridnya melakukan deduksi yang memakan waktu dan melelahkan selama 360 tahun. Kemudian, ke-17 Suprim terkuat itu pergi ke suatu tempat menurut ramalan Kaisar Surgawi Tianji. Tempat itu disebut domain lobak hijau abadi, di tanah Vinegauze. Setelah menemukan bahwa pohon alam semesta jalan surgawi telah ditebang, mereka kemudian menemukan benih ini tertinggal. Kaisar Surgawi Tianji, yang menguraikan rahasia surgawi ini, sebenarnya tidak dapat memprediksi hati mereka. Ke-17 dewa tertinggi itu bertarung satu sama lain untuk merebutnya. Dewa tertinggi Biwa menggunakan teknik segel darah dewa untuk merobek kekosongan dan memberikan benih ini kepadaku sebelum dia meninggal. Biwa yang agung meninggal, dan dia tiba-tiba menggunakan teknik segel darah dewa? Raut wajah Tang Xiu sedikit berubah. Tapi itu adalah seni terlarang terkuat milik iblis agung Uzui yang telah bangkit, menjadi dewa iblis di alam iblis. Guru, Suprim Biwa awalnya adalah seseorang dari alam iblis. Guyan Er berkata. Namun, dia dipaksa untuk menyeberangkan jiwanya ke dunia abadi. Dia akhirnya menjadi Suprim di dunia abadi setelah berkultivasi dalam jangka waktu yang lama. Bagaimanapun, dia meninggalkan beberapa patah kata setelah dia memberikan benih itu kepadaku. Kata-kata apa? Tanya Tang Xiu. Dia berkata, iblis gila ini pernah mendapat bantuan, dan teman lama ini sekarang membalas budi. Melunasi karma masa lalu, dengan satu pedang dan satu makanan. Kata Guyan Er. Jantung Tang Xiu bergetar, dan dia perlahan menutup matanya. Saat itu, dia tidak sengaja melewati suatu tempat di dunia abadi, di mana seseorang sedang dalam kesulitan. Di sana, dia bertemu dengan Suprim Biwa, yang tidak dapat melarikan diri dari kesulitan. Karena dia tidak ingin melihat orang yang sangat kuat itu mati dan menghilang, dia mengulurkan tangan untuk membantunya. Dalam situasi yang mengerikan itu, dia memotong akar rumput pemakan jiwa dengan pedangnya dan menyelamatkan Suprim Biwa yang sedang sekarat. Kemudian, dia memberinya obat penyembuhan suci untuk dimakannya, membantunya memulihkan kekuatannya. Kemudian, ia kembali ke gua kultivasinya. Suprim Biwa beberapa kali mengunjunginya, mencoba membalas budi ini. Namun, karena sedang menyendiri, ia tidak melihatnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya selama ribuan tahun akan mengkhianatinya hanya demi kepentingan pribadi. Namun, Suprim Biwa, yang hidupnya ia selamatkan saat ia berada dalam situasi tanpa harapan ternyata tidak pernah melupakan budi tersebut. Apa itu abadi? Apa itu iblis? Tang Xiu tiba-tiba tersenyum. Ia menatap Guyan Er dan berkata, Yan Er, kau sudah menebaknya, bukan? Ya, Guru. Guyan Er tersenyum tipis. Sebenarnya aku sudah menduganya sebelum Suprim Biwa memberikan benih ini kepadaku. Saat itu di dunia abadi, aku telah mengalami banyak sekali kejadian hidup dan mati, untuk menjadi lebih kuat, untuk menemukan keberadaan guru. 2 kali Suprim Biwa menyelamatkanku. Pertama kali dia menyelamatkanku, dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin menjadikanku sebagai murid, tetapi aku menolaknya. Kedua kalinya dia menyelamatkanku, dia mengatakan kepadaku untuk mengatakan bahwa dia turut berduka cita di makamu. Biwa yang agung benar-benar langka di dunia abadi. Tang Xiu mengangguk dan berkata, aku pasti akan menjaga keturunannya saat aku kembali ke dunia abadi suatu hari nanti. Guru, cepat tanam benih pohon alam semesta jalan surgawi ini di dalam hatimu. Guyan Er berkata sambil tersenyum. Hanya dengan memberinya nutrisi dengan saripati darah hatimu, ia dapat berakar dan tumbuh. Aku menantikan hari ketika guru dapat menanam pohon alam semesta jalan surgawi yang baru dan berdiri di puncak alam dewa. Tang Xiu menatap tajam ke arah Guyan Er. Dia tidak menerimanya, malah terdiam beberapa saat. Kemudian dia bertanya perlahan. Yan Er, mengapa kamu tidak menanam sendiri benih pohon alam semesta jalan surgawi ini? Bahkan jika kamu melakukannya, guru masih akan mampu berdiri di atas dunia abadi di masa depan dengan bantuanmu. Tuan, benih ini hanya bisa dimiliki oleh Anda. Guyan Er menggelengkan kepalanya dan berkata,
Hanya Anda yang saya miliki. Siapapun yang menginginkan benih ini berarti menodai perasaan saya terhadap Tuan. Bahkan jika itu adalah diri saya sendiri. Hati Tang Xiu bergetar. Dia menerima benih itu tanpa suara. Begitu dia menerimanya di telapak tangannya, kekuatan bintangnya menarik benih itu ke dalam hatinya. Saat sebuah lubang retak di sana dan benih itu menyatu di dalamnya. Setelah itu, luka di hatinya perlahan sembuh di bawah nutrisi kekuatan bintangnya. Bang! Aura kekuatan hidup yang kuat dan mendominasi meledak di dalam hati Tang Xiu. Dia tidak dapat bereaksi karena hatinya mengembang ke dalam ruang. Meskipun ruang ini hanya berukuran beberapa meter persegi, namun, esensi darah di dalam hati Tang Xiu semuanya dituangkan ke dalam ruang ini. Benih itu memancarkan cahaya hijau terang lalu diam-diam mengapung di dalam saripati darah. Laut hati? Aku benar-benar punya laut hati? Tiba-tiba, Tang Xiu merasakan aura kekuatan hidupnya melonjak tajam, esensi darahnya meningkat ratusan kali lipat. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak pernah merasa begitu energik bahkan ketika dia berada di dunia abadi. Seolah-olah jiwanya telah menyublim. Sambil tersenyum, Gu Yan'er memperhatikan aura Tang Xiu yang meningkat drastis. Ia kemudian berkata dengan lembut. Yan'er mengucapkan selamat padamu, Guru. Kaulah satu-satunya orang yang pernah kusembah. Dan satu-satunya orang yang dapat kuandalkan. Yan'er akan sepenuhnya bergantung pada Guru nanti. Jangan khawatir, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Guru pasti akan berusaha keras untuk menyembuhkan lukamu. Aku pasti akan selalu berada di sampingmu dan membuatmu sangat bahagia. Bahkan jika kamu menemukan suami yang layak di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke tempat yang jauh. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lebih banyak lagi. Suami yang layak? Senyum di wajah Gu Yan'er langsung membeku. Hatinya seperti tertusuk pisau tajam saat ini. Itu sangat menyakitkan. Sejak dia tumbuh dewasa, sejak dia memahami kasih sayang antara pria dan wanita, dia adalah kerabat terdekatnya. Dia juga orang yang paling dia cintai. Dia menjadi obsesinya, menjadi pendukungnya untuk berkultivasi dengan gila-gilaan selama beberapa ribu tahun, meningkatkan kekuatannya dengan gila-gilaan, dan mencari keberadaannya dengan gila-gilaan. Itu benar. Itulah alasan utama mengapa dia memiliki kasih sayang kekeluargaan. Namun, itu juga cinta. Cinta yang konyol. Dia bisa saja mengabaikannya, dan tidak peduli jika orang lain yang menyuruhnya untuk menemukan tuan yang tepat. Namun bukan dari tuannya, karena dia sudah memberikan hatinya kepada tuannya. Dia masih belum bisa move on. Menyadari senyum aneh di wajah Gu Yan'er, Tang Xiu buru-buru bertanya dengan khawatir. Yan'er, apakah kamu tidak enak badan? Kemarilah dan duduklah di ranjang es. Jangan khawatir, Tuan tidak akan pergi bahkan setengah langkah pun. Aku akan menemanimu saat kamu masih terjaga. Gu Yan'er menarik napas dalam-dalam. Ia telah jatuh cinta pada gurunya sejak lama, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia hanya bisa menyimpannya dalam hati, karena ia tidak berani mengungkapkannya kepada gurunya. Namun sekarang, ia telah melalui banyak hal, ia bahkan tidak peduli lagi dengan hidup dan mati. Oleh karena itu, dia menjadi sangat berani pada saat ini. Tuan, Yan'er tidak akan menikah selama sisa hidupku. Kecuali jika pria yang harus dinikahi Yan'er adalah Anda. Tang Xiu seperti disambar petir. Tubuhnya langsung menjadi kaku tak tertandingi dalam sekejap. Dia menatapnya dengan tak percaya, seolah-olah dia merasa bahwa murid kesayangannya ini tiba-tiba menjadi aneh. Anak ini, apakah dia bercanda atau bagaimana? Tang Xiu berpikir dalam hati. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Gu Yan'er, dia bisa tahu bahwa dia tidak bercanda. Tiba-tiba, dia merasa agak kewalahan meskipun telah hidup selama 10.000 tahun. Melihat ekspresi Tang Xiu, Gu Yan'er merasa agak sedih dan getir. Namun, pada saat yang sama, dia juga gembira, karena dia akhirnya bisa mengatakan apa yang selalu ingin dia katakan, perasaan yang telah tersembunyi di dalam hatinya selama ribuan tahun. Meskipun suasana hatinya rumit, Gu Yan'er dengan lembut duduk di samping Tang Xiu, meraih lengannya dan meletakkan kepalanya di bahunya, berbisik. Tuan, Anda adalah orang yang paling dicintai Yan'er. Saya telah memutuskan untuk bersama Anda selamanya. Kecuali Anda secara pribadi membunuh saya, Anda tidak akan pernah bisa mengusir saya. Anakku,
jangan bicara omong kosong lagi. Tuan pernah menikah? Tang Xiu memaksakan senyum pahit dan berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 400, hanya ada kamu di mataku. Melihat ekspresi Tang Xiu yang membeku, Gu Yan'er mendesah dalam hati dan berkata. Tuan, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Anda pernah menikahi wanita itu. Bahkan jika Anda tidak ingin menjalani hubungan asmara lagi, saya akan tetap mengatakannya sekarang. Menurut pendapat saya, tidak ada wanita di dunia ini yang dapat memiliki Tuan untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Tuan memiliki banyak istri, Yan'er akan tetap puas selama Anda memiliki saya di hati Anda. Dia tiba-tiba duduk dan menegakkan tubuhnya. Dia menghadap Tang Xiu, berjongkok di depannya, mengangkat wajah kecilnya, lalu berkata, Tuan, jika Anda masih mencintai wanita itu, saya akan membantu Anda mendapatkannya berapapun harganya. Bahkan jika Anda menginginkan 3.000 wanita cantik atau 30.000 selir peri di harem Anda, saya dapat membantu Anda mengumpulkannya. Namun, Yan'er hanya menginginkan Anda, Tuan. Terlepas dari siapa yang Tuan inginkan, Yan'er akan melakukan segalanya untuk membantu Anda mendapatkannya. Hati Tang Xiu bergetar, menatapnya dengan tak percaya. Selain memaksakan senyum dalam hati, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ini tidak masuk akal. Setelah sekian lama, Tang Xiu tiba-tiba teringat dengan Han Qingwu. Pikirannya tiba-tiba berputar saat dia bertanya. Yan'er, bisakah kamu memberitahu guru tentang sesuatu? Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan? Wajah Gu Yan'er berubah saat dia tersenyum dan berkata. Selama Yan'er mengetahuinya, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Tang Xiu ragu sejenak, menggertakkan giginya dan kemudian bertanya. Dia, apa yang terjadi padanya? Su Qingcheng? Alis Gu Yan sedikit berkerut. Ya? Tang Xiu mengangguk. Setelah guru dikabarkan dianiaya oleh Kaisar Agung Danqing dan setan sitar Jiu Yao, dia dikatakan telah dibunuh bersama oleh 2 orang lainnya. Aku tidak 100% yakin apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Meskipun, aku telah menyelidikinya secara diam-diam selama beberapa ribu tahun, aku belum menemukan jejaknya. Sepertinya dia menghilang dari dunia abadi. Kilatan melintas di mata Tang Xiu. Maksudmu, dia kemungkinan besar tewas di tangan Kaisar Agung Danqing dan sitar iblis Jiu Yao? Kemungkinannya memang sangat mungkin. Gu Yan'er mengangguk dan berkata. Namun, karena tujuan utamaku adalah mencari keberadaan guru, aku hanya menyelidikinya untuk membalaskan dendamu. Jadi, aku tidak terlalu yakin. Pada saat ini, Tang Xiu akhirnya mengerti. Dia tahu bahwa wanita yang pernah membuatnya tergila-gila cinta mungkin sudah meninggal. Dan Han Qingwu, mungkin, adalah reinkarnasinya. Hanya saja, yang membuatnya agak ragu adalah, bagaimana mungkin dia secara kebetulan bereinkarnasi di bumi? Ekspresi Gu Yan'er tiba-tiba berubah, berkata, Guru, aku pernah menipu setan bayangan Zhu Shou. Aku belajar sesuatu darinya tentang murid kesayangannya itu. Ada apa? Tanya Tang Xiu. Murid Zhu Shou mengatakan bahwa Su Qingcheng sebenarnya adalah kakak perempuan seniornya, dan juga Shade Demon, murid tertua Zhu Shou. Kata Gu Yan'er. Apa katamu? Tang Xiu tiba-tiba berdiri, ketidakpercayaan muncul dari matanya. Dia adalah Shade Demon, murid Zhu Shou? Su Qingcheng sebenarnya? Guru, aku percaya padanya. Dia seharusnya tidak berbohong padaku. Gu Yan'er berkata. Tapi yang tidak ku mengerti adalah mengapa dan untuk apa iblis bayangan Zhu Shou mengirim murid tertuanya ke sekte suci burung merah? Tang Xiu tidak menjawab pertanyaannya dan malah menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa memang ada banyak saat-saat di mana Su Qingcheng terlihat tidak biasa selama dia tinggal bersamanya. Saat itu dia tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang, setelah memikirkannya dengan cermat, dia akhirnya menyadari beberapa hal. Setelah menahan semua pikirannya, Tang Xiu kemudian menatap Gu Yan'er dan berkata, Yan'er, sebaiknya kita berhenti membicarakan topik ini untuk saat ini. Karena kamu telah memperoleh benih itu untuk guru, kecepatan kultivasiku pasti akan semakin cepat. Hanya setelah aku membuat diriku lebih kuat, aku akan dapat melindungi orang-orang yang aku sayangi, dan kemudian kembali ke dunia abadi.
untuk mencari mereka yang mengkhianatiku dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Tuan, Yan Er mungkin tidak bisa membantumu, kata Gu Yan Er lembut. Kamu salah. Kamu bisa membantuku. Kamu akan menjadi penolong terbaikku. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak punya banyak waktu, kata Gu Yan Er ragu-ragu. Hentikan itu. Tang Xiu membalas dengan marah. Siapa bilang kau kehabisan waktu? Kau terus mengatakan bahwa kau percaya padaku, bukan? Apakah kau benar-benar berpikir guru tidak dapat menemukan kristal krono dan rumput kebangkitan iblis? Raut wajah Gu Yan Er agak pucat. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, murid itu salah. Saya percaya guru dapat mencapainya. Melihat ekspresinya yang ketakutan, Tang Xiu menjadi lembut. Dia mengulurkan tangannya untuk menariknya dan dengan lembut membuatnya duduk di sebelahnya. Dia memeluknya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil dan berbisik. Yan Er, ini salahku. Guru seharusnya tidak marah padamu. Tapi kamu harus percaya pada guru. Terlepas dari seberapa sulit dan seberapa besar harganya, guru akan menemukan kedua hal itu dan sepenuhnya menghilangkan mimpi buruk Twilight dari lukamu. Baiklah. Gu Yan Er bersandar di dada Tang Xiu dan mengangguk pelan. Yan Er, tingkat kultivasimu saat ini jauh lebih hebat daripada guru. Katakan padaku, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai? Tang Xiu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Tinggal selangkah lagi sebelum aku mencapai tahap tertinggi. Gu Yan Er tersenyum ringan. Hebat. Tang Xiu terkejut dan berkata, kecepatan kultivasimu bahkan lebih cepat dari guru di masa lalu. Itu karena guru telah meletakkan fondasi yang kokoh untukku, sementara aku juga secara kebetulan bertemu dengan beberapa pertemuan yang menguntungkan juga. Merasa senang, Gu Yan Er menjawab. Namun, kekuatan yang dapat aku tunjukkan sekarang mungkin berada pada level seorang dewa biasa. Kamu sudah menjadi yang terkuat di bumi ini. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Kamu bahkan bisa menghancurkan planet ini jika kamu mau. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Gu Yan Er berkata sambil tersenyum. Tempat ini adalah kampung halamanmu, yang berarti tempat ini juga merupakan rumah Yan Er. Yan Er, aku berencana untuk mengambil pagoda indah dari tempat ini. Aku menemukan sebuah pulau di Samudra Pasifik yang sangat mirip dengan kawasan rahasia 9 naga meludahi mutiara yang pernah kita tinggali. Aku sudah membeli pulau itu, dan sekarang sedang dibangun kembali. Aku sendiri yang menggambar cetak biru arsitekturnya, dan ada banyak pekerja konstruksi yang sedang membangun kembali tempat itu. Setelah pembangunan kembali selesai, tempat itu akan menjadi tanah dengan feng shui yang berharga. Dan tempat itu akan menjadi markas besar kita di masa depan. Kata Tang Xiu. Setelah Yan Er bangun, aku boleh menanam ramuan pelangi di sana? Gu Yan Er terkejut dan berkata. Ada banyak ramuan pelangi di cincin spasial Yan Er. Ya, kamu bisa, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Senyum Gu Yan Er semakin mempesona. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata. Guru, tingkat kultivasi Anda tidak begitu tinggi saat ini, apakah Anda perlu makan? Apakah Anda lapar? Yan Er ingin makan sesuatu, bisakah Anda menemani saya ke restoran dan makan bersama saya? Yan Er, kamu belum cukup bugar untuk meninggalkan pagoda yang indah ini sekarang. Tang Xiu berkata cepat. Jika kamu ingin makan sesuatu, aku akan mengantarkannya ke sini, dan guru akan menemanimu. Gu Yan Er memegang lengan Tang Xiu, menggoyangkannya, dan bersikap malu-malu seperti seorang gadis kecil. Tuan, kumohon. Setiap kali Yan Er bangun di sini, aku benar-benar ingin keluar untuk melihat dunia luar. Lagi pula, itu tidak akan memakan banyak waktu. Aku mendengar dari Jitua bahwa kamu menemukan ramuan obat yang berharga dan telah meramu pil pengembunan roh. Tolong beritahu Jitua untuk meramunya dan berikan padaku. Aku merasa bersemangat sekarang, dan kupikir aku bisa tetap terjaga selama 2 atau 3 hari bahkan jika aku keluar. Ini, Tang Xiu ragu-ragu. Dia tidak tega menolak permintaan Yan Er. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan dan berkata, baiklah. Aku akan menyuruh Xiao Sui menyiapkan makanan di restoran. Kita akan menunggu sampai pestanya siap dan kemudian kita akan keluar, karena berada di luar bahkan hanya semenit pun akan tetap sedikit memengaruhimu. Ya, ya. Terima kasih, Guru.
Guyan Er terkejut. Tang Xiu berdiri dan bergegas ke lantai pertama pagoda yang indah itu dengan kecepatan tercepatnya. Ia kemudian menatap keempat pasang mata itu dan berkata, "Xiao Sui, siapkan makanan. Yan Er, aku dan yang lainnya akan makan di restoran." "Tapi Tuan, dia," kata Ji Cimei tergesa-gesa. "Cimei, aku mengerti apa yang ada di pikiranmu." Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela pembicaraannya dan berkata, "Sebenarnya, aku juga punya kekhawatiran yang sama. Tapi dia ingin keluar dan melihat dunia luar, jadi aku hanya bisa menuruti permintaannya kali ini. Lagi pula, makan malam tidak akan memakan waktu lama, dan itu lebih baik daripada menahannya di sini sepanjang waktu." "Saya mengerti maksud Anda, Tuan." Ji Kai Mi mengangguk dan berkata, "Xiao Hu, pergi dan aturlah." "Setuju." Mendengar bahwa gurunya dapat meninggalkan pagoda yang indah itu untuk beberapa waktu, Gu Xiaosui langsung tampak gembira dan berteriak. Seketika, sosoknya berubah menjadi halus dan langsung menghilang dari pintu masuk pagoda. Setengah jam kemudian, saat Gu Xiaosui memberitahu bahwa makanan telah disiapkan, Tang Xiu kemudian membawa Guyan Er ke lantai pertama pagoda yang indah itu. "Salam, Guru." Light dan Dark tampak gembira saat mereka bersujud, memberi hormat kepada Guyan Er. Guyan Er memegang tangan Tang Xiu. Dia mengangkat tangannya dengan lembut saat kekuatan lembut menyapu keduanya dan mengangkat mereka dengan lembut. "Jangan terlalu formal. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, dan kamu sudah tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, aku akan menemani guru makan. Kamu bisa bersujud padaku lagi." Ekspresi Ji Cimei berubah, lalu dia berkata dengan suara berat. "Apa yang membuatmu tercengang? Cepat ucapkan terima kasih kepada guru." Menguasai? Light dan Dark saling bertukar pandang. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika, wajah mereka berubah gembira dan hendak berlutut lagi. Namun setelah mengingat kata-kata Guyan Er, mereka menahan diri dan dengan hormat menurutinya. Pada saat ini, Guyan Er bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Tidak ada orang lain di matanya selain gurunya. Sambil memegang lengan Tang Xiu, dia meninggalkan pagoda yang indah itu selangkah demi selangkah di sampingnya dan tiba di permukaan laut. Setelah belasan napas, senyum menawan tersungging di wajahnya saat dia dan Tang Xiu berdiri bersama di tepi pantai. "Tuan, Yan Er mendirikan aula pesta abadi ternyata bukan keputusan yang buruk. Setidaknya mereka menemukanmu. Mereka memang sangat baik." Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. "Faktanya, kamu juga memberi guru pelajaran yang bagus." "Pelajaran apa?" tanya Guyan Er penasaran. Bab 401, Prestisi Yan Er. Sementara Tang Xiu berjalan di samping Guyan Er menuju gedung utama, senyum pucat tersungging di wajah tampannya, berkata, "Pelajarannya adalah bahwa ada kekuatan dalam jumlah, dan lebih banyak kayu bakar dapat membuat api yang lebih besar. Aku hanya terserap dalam kekuatanku sendiri. Aku mengabaikan bawahanku sendiri, yang menyebabkan perbedaan dalam keinginan mereka, serta membuat kekuatanku tersebar. Akhirnya, ketika aku menghadapi kesengsaraan untuk naik ke keilahian, aku menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terkasih dan sahabat-sahabatku. Maksudmu, sangat penting untuk membina bawahan yang setia dan berbakti, Tuan? Namun, alasan utama mengapa aku melatih begitu banyak orang adalah karena aku ingin menemukanmu," kata Guyan Er. Melihatnya dengan lembut, Tang Xiu berkata, "Benar sekali. Aku harus membina bawahan. Jika saat itu aku memiliki banyak orang yang setia dan kuat untuk melindungiku, mungkin mereka akan dapat membantuku menahan mereka bahkan jika mereka ingin menyerangku ketika aku berada di saat paling kritis dalam melewati kesengsaraan. Selama aku berhasil melewati kesengsaraan, aku akan mencapai tahap Raja Dewa di dunia abadi, memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang keabadian. Sama seperti kekuatan keilahian jatuh dari alam dewa, kekuatanku akan melonjak dan aku dapat dengan mudah mengalahkan para pengkhianat itu." Guyan Er tampak termenung lalu berkata, "Tuan, saya mengerti maksud Anda. Banyak bawahan saya yang tewas dalam ribuan tahun ini. Seringkali mereka membantu saya menahan musuh-musuh saya sehingga saya bisa bertahan hidup. Di dunia ini ada pengkhianatan dan kesetiaan." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Yang harus kita lakukan adalah tetap waspada dan menjaga kewaspadaan kita sambil mengamati orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, hanya waktu yang akan membedakan teman sejati dari yang palsu."
Hanya dengan begitu kita akan secara alami menyadari siapa yang dapat kita bina sepenuhnya, dan siapa yang harus kita tinggalkan sebelum terlambat. Saya mengerti, Guru. Guyan tersenyum dan tiba-tiba berkata. Sudahlah, jangan bahas topik serius lagi. Begini, saya sudah keluar dan akhirnya bisa melihat dunia luar lagi. Kita seharusnya menikmati ini. Dia tersenyum tipis padanya, namun tatapan sedih terpancar dari mata Tang Xiu. Matanya seperti obor, bagaimana mungkin dia tidak dapat melihat bahwa muridnya saat ini sedang menahan rasa sakit akibat efek mimpi buruk Twilight? Pada saat ini, dia menahan rasa sakit yang menusuk. Tersenyum di permukaan, niat membunuh yang gila terhadap Shade Demon, Zhu Shou tumbuh di dalam hati Tang Xiu. Dia berubah pikiran saat ini. Dia tidak boleh membiarkannya mati begitu saja setelah berhadapan dengan Zhu Shou di masa depan. Dia akan mengekstrak jiwanya, memurnikannya selama 1.000.000 tahun, dan membuatnya menanggung siksaan paling kejam selama jutaan tahun lagi. Kau benar, Yan Er. Kita memang seharusnya menikmati ini. Hehe. Aula Pesta Abadi memiliki banyak orang kuat. Saat ini, ada lebih dari 100 orang di sana. Namun, ketika anggota patroli lewat dan mata mereka tertuju pada dua sosok itu, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Ekspresi mereka berubah drastis saat kegembiraan memenuhi hati mereka. Wuus. 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 4 sosok melesat bagai angin dan muncul di hadapan Tang Xiu dan Guyan lalu secara bersamaan bersujud ke arah mereka. Menghormati para bos. Suara mereka bergetar, beberapa tetes air mata kristal muncul di mata mereka. Jelas, itu bukan karena Tang Xiu, tetapi karena Guyan Bai, Bai Peng, Song Wu, Huayang, kalian berempat masih suka bersama, bukan? Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Bagaimanapun, kalian semua tidak buruk. Xiao Sui bercerita tentang kalian semua. Guyan tersenyum, tetapi tangannya dengan lembut menarik lengan Tang Xiu. Kehangatan memenuhi hati keempat lelaki itu. Tanpa diduga, sang bos benar-benar mengenali mereka sekilas dan mengingat nama mereka bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Lebih jauh lagi, bahkan setelah bertahun-tahun, sang bos masih sangat muda dan cantik. Gaun putih yang berkibar itu tak terlupakan. Akan tetapi, setelah mereka berempat terangkat oleh aliran Qi, mereka tampak bingung saat melihat postur Guyan saat dia memegang lengan Tang Xiu. Guyan tidak lagi menatap keempat pria itu. Wajahnya yang cantik memerah saat dia berkata sambil tersenyum. Tuan, ayo makan. Aku selalu bangun dalam keadaan lapar, tetapi Pak Tua Ji hanya mengizinkanku makan buah-buahan atau sup obat. Yan bisa dikatakan sudah hampir 10 tahun tidak makan makanan sungguhan. Baiklah, ayo pergi. Tang Xiu tersenyum dan mengangguk. Kedua sosok itu terus berjalan maju. Setiap kali mereka lewat, bunga-bunga indah yang sedang mekar dan burung-burung terbang di atas mereka. Guyan menari dengan ringan seperti peri yang gembira, menari di sekitar Tang Xiu, berjongkok, dan berjalan maju mundur di sekitar bunga-bunga dan burung-burung. Tawanya yang ceria dan gembira jelas menunjukkan ekspresi paling jelas dari suasana hatinya yang bahagia. Bai Peng, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu bahwa bos kecil, Gu Xiaosui memanggil Tang Xiu sebagai guru besar, namun, ketika mereka mendengar Guyan memanggil Tang Xiu sebagai guru besar, hanya ada keterkejutan di hati mereka. Beritahukan pada yang lain. Ya, segera beritahu mereka. Keempat lelaki itu mengeluarkan telepon genggam mereka dan menghubungi nomor telepon seluler anggota lainnya. Suara mendesing. Ji Qimei diam-diam muncul di hadapan keempat pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalian boleh memberitahu yang lain, tetapi ingatlah bahwa kalian semua tidak boleh mengganggu Tuan dan Yang Mulia. Jika Tuan ingin bertemu dengan semua orang, itu harus menunggu sampai mereka selesai makan. Dimengerti? Jawab keempat orang itu dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Sepanjang jalan, Guyan bagaikan inkarnasi peri yang riang dan bahagia. Mengikuti Tang Xiu dan membicarakan berbagai topik yang menenangkan. Sosoknya yang anggun dan menawan sesekali menari dengan ringan, membuat semua anggota inti Aula Pesta Abadi tercengang. Hampir semua 100 anggota inti Aula Pesta Abadi adalah ahli yang telah dilatih sendiri oleh Guyan Namun, mereka belum pernah melihatnya menunjukkan sikap seperti itu.
Dia menyerupai seorang gadis kecil dengan wajah ceria dan tersenyum. Di depan gedung utama, puluhan anggota inti Aula Pesta Abadi tampak gembira saat mereka berdiri di kedua sisi jalan setapak, diam-diam menunggu kedatangan Guyan Er. Namun, saat kedua sosok itu muncul di ujung jalan setapak, ekspresi gembira di wajah mereka membeku dan perlahan-lahan digantikan oleh ketidakpercayaan. Itu tadi? Benarkah itu, bos? Bagaimana dia menjadi seorang anak? Dari semua orang, hanya Tang Xiu yang tidak merasa ada masalah dengan perkataan dan perilaku Guyan Er. Di matanya, Guyan Er selalu seperti anak kecil. Dia membesarkannya dan melihatnya tumbuh dari hari ke hari. Menghormati bos. Puluhan anggota inti Aula Pesta Abadi memberi hormat kepada mereka saat mereka tiba. Bagus sekali. Meskipun aku sudah lama tidak bertemu kalian semua, Xiao Sui telah menceritakan kepadaku tentang perbuatan kalian. Guyan Er tersenyum dan berkata, bagus sekali. Aku sangat senang dengan semua penampilan kalian selama bertahun-tahun. Namun, aku tidak akan sering muncul. Bagaimanapun, pria ini adalah guruku dan kerabat terdekatku. Perintahnya lebih penting daripada perintahku sendiri. Dia juga orang pertama yang harus kalian janjikan kesetiaan dan kesetiaan. Dipahami? Puluhan pria berbadan besar dan kuat menangkupkan tinjunya secara bersamaan. Sementara itu, dari berbagai arah di kejauhan, banyak bayangan mendekat dengan cepat. Ada dua jenis kelamin di antara orang-orang ini, dan semuanya memancarkan aura yang gagah berani dan kuat. Menghormati bos. Berdiri di sampingnya, Tang Xiu melirik ekspresi bahagianya saat dia memuji semua orang, berbicara beberapa patah kata dengan mereka. Dia tiba-tiba menyadari. Gadis kecil yang dibesarkannya telah benar-benar tumbuh dewasa. Yan Er, ayo masuk, kata Tang Xiu lembut. Sambil tersenyum tipis, Guyan Er dengan penuh kasih sayang berpegangan pada lengan Tang Xiu saat dia berbalik dan memasuki gedung utama restoran. Dia memimpin saat keduanya menuju ruang VIP. Wah, sungguh hidangan yang lezat. Setelah memasuki ruangan, senyum Guyan Er berubah menjadi bentuk bulan sabit ketika dia melihat meja panjang yang dipenuhi dengan hidangan harum yang penuh aroma dan rasa. Dia kemudian dengan cepat menarik Tang Xiu ke meja. Waktu terus berlalu. Tang Xiu dan Guyan Er perlahan menyantap hidangan, namun suasananya sangat hangat. Saat ini, ratusan orang telah berkumpul di luar gedung utama Aula Pesta Abadi. Mereka semua menunggu dengan wajah penuh hormat dan hikmat, termasuk Gu Xiao Sui, yang baru saja keluar dari gedung utama. Pada saat itu, banyak pengunjung yang datang untuk makan di Aula Pesta Abadi memperhatikan pemandangan aneh ini. Banyak dari mereka bertanya-tanya dan bertanya tentang penyebabnya. Mereka semua tampak memiliki temperamen tertentu. Hah? Apa yang terjadi? Sambil memegang kunci mobil, saat Ouyang Lulu berjalan di sekitar gedung utama Aula Pesta Abadi, ekspresinya sedikit berubah. Dia telah mengunjungi Aula Pesta Abadi berkali-kali, jadi dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka adalah anggota Aula Pesta Abadi. Namun, dia tidak tahu mengapa mereka semua berkumpul bersama. Kebanyakan dari mereka bahkan diatur dalam kelompok yang teratur seolah-olah tentara dengan tenang menunggu dalam keheningan. Lulu. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Gu Xiao Sui mendekati Ouyang Lulu. Apa yang terjadi? Ouyang Lulu bertanya dengan heran. Apakah Tang Xiu ada di sini? Tetapi bahkan jika dia ada di sini, itu tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Ngomong-ngomong, lihatlah para tamu itu, mereka semua melihat ke sini. Bos sudah datang. Gu Xiao Sui menyeringai. Saat ini, dia dan tuanku sedang makan di dalam. Gurumu? Ouyang Lulu membelalakan matanya. Dia sudah tahu bahwa Gu Xiao Sui memiliki seorang guru misterius, tetapi dia belum pernah melihatnya. Setelah itu, karena hubungan antara Tang Xiu dan Aula Pesta Abadi, dia kembali untuk bertanya kepada ibunya. Dia kemudian mengetahui masalah tentang Guyan Er dari ibunya. Saudari Su, gurumu sudah kembali? Ya, dia kembali. Gu Xiao Sui terkekeh sambil mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengunjunginya. Ouyang Lulu cepat-cepat berkata. Aku juga ingin bertanya pada Tang Xiu kapan dia akan mengembalikan jet pribadiku. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Xiao Sui menghentikannya dan berkata. Lulu, lupakan saja. Biarkan tuanku makan malam dengan tuan besar saja.
Kenapa? Ouyang Lulu bingung. Sambil menatap dengan ekspresi minta maaf, Gu Xiaosui menggelengkan kepalanya dan berkata, Lulu, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi aku ingin kau mendengarkanku. Guru dan Grandmaster akhirnya bersatu kembali. Mereka butuh ruang pribadi. Dengan ekspresi aneh, Ouyang Lulu menatap Gu Xiaosui. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, lupakan saja. Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini. Sejujurnya, aku sangat penasaran dengan gurumu. Terima kasih, kata Gu Xiaosui sambil tersenyum tipis. Bab 402, Pesta di Gerbang Hong. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, saat cahaya bintang yang lembut berkibar di bumi. Seperti sebelumnya, situasi di depan aula pesta abadi Pulau Jingmen masih ramai. Namun, beberapa pasukan lokal besar serta keluarga besar yang tinggal di Pulau Jingmen juga telah mengetahui apa yang terjadi di sana melalui berbagai saluran. Apa yang terjadi di sini? Bersama dua orang bawahannya, Tang Dong datang ke depan gedung utama aula pesta abadi. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, tampak takut. Di belakangnya, kedua anak buahnya menatap ratusan anggota inti aula pesta abadi seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bos, mungkinkah ini salah satu rencana Gao Yanfeng? Seorang pria besar berbisik. Kurasa tidak. Tang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kenal beberapa dari mereka. Mereka adalah orang-orang balai pesta abadi. Bahkan jika Gao Yanfeng ingin mempersulit kita, mustahil baginya untuk melakukannya di balai pesta abadi. Oleh karena itu, hal seperti pesta di Gerbang Hong tidak akan terjadi malam ini, tetapi penyelidikan seharusnya tidak menjadi masalah. Tang Dong langsung melewati mereka dan dengan cepat memasuki gedung menuju kotak yang disediakan oleh pihak lain. Dia tidak memperhatikan Gu Xiaosui dan Ouyang Lulu, yang berdiri di sudut yang berseberangan. Namun, Ouyang Lulu benar-benar melihatnya dan tampak sedikit terkejut. Xiaosui, kurasa aku baru saja melihat Paman Tang Xiu. Paman Grandmaster? Siapa dia? Dia Tang Dong dari Pulau Jingmen kami, bisik Ouyang Lulu. Kami bertemu dengannya di kediaman keluarga Tang di Beijing saat Tang Xiu mengalami kecelakaan sebelumnya. Gu Xiaosui tiba-tiba menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, seingatku, dia juga anggota keluarga Tang, dan juga pemilik manor selat tepi laut. Aku lupa tentang ini karena sebelumnya aku sedang mengurus hal-hal lain. Sepertinya aula pesta abadi seharusnya lebih dekat dengan manor selat tepi laut di masa mendatang. Kau terlalu berat sebelah, Suster Su. Ouyang Lulu memutar matanya dan berkata, kita berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, dan aku juga sangat dekat dengan Tang Xiu. Tetapi mengapa kau ingin lebih dekat dengan manor selat tepi laut dan tidak ingin lebih dekat dengan keluarga Ouyangku? Kau tahu kakekku selalu ingin bertemu dengan gurumu sebelumnya, tetapi kau selalu menolak. Kau tidak mengerti, kata Gu Xiaosui. Apa yang tidak ku mengerti? Ouyang Lulu mendengus. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau memanggil Tang Xiu sebagai Grandmaster? Melihat usianya, dia jauh dari kata Grandmaster. Lulu, bisakah kau diam saja? Raut wajah Gu Xiaosui berubah gelap dan dia menegur. Jika kau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal lagi, lihat saja apakah aku tidak akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kau tidak ingin aku mengatakannya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Ouyang Lulu menoleh dengan kesal, namun dia mengumpat dalam hati. Di dalam gedung utama. Di sebuah ruangan privat, tepat saat Tang Dong melangkah masuk, dua pria parubaya sudah menunggu di sana. Salah satunya adalah pria gemuk dengan kepala gundul, mengenakan liontin giok di lehernya, dan juga mengenakan 6 atau 7 cincin emas di jarinya. Yang satunya adalah pria parubaya yang agak kurus, mengenakan kacamata dan tampak berkelas. Namun, matanya yang berbentuk segitiga tampak dingin dan muram. Oh, kukira pemilik terhormat dari manor selat tepi laut, Tuan Tang tidak akan berani datang malam ini. Pria parubaya kurus itu, Gao Yanfeng berkata dengan sinis sambil menyeringai. Sambil mendengus dingin, Tang Dong lalu pergi ke seberang meja bundar dan duduk. Ia lalu berkata dengan acuh tak acuh. Gao Yanfeng, apalagi di Pulau Jingmen, bahkan di seluruh Tiongkok, tidak ada tempat yang tidak berani didatangi Tang Dong ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, bukankah kamu orang yang selalu pengecut?
Kenapa kamu bersikap kurang ajar sekarang? Jangan bilang kamu punya seseorang yang mendukungmu. Tang Dong, siapa yang kau sebut pengecut? Gao Yanfeng tiba-tiba berdiri dan berteriak marah. Jangan lupa bahwa Manor Selat Tepi Lautmu yang punya masalah dan perlu meminta sesuatu dariku, bukan sebaliknya. Buat aku marah dan kau akan mendapati jalur navigasimu ke Evil Dragon Sea Area langsung terputus. Mengapa kamu tidak mencobanya jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu? Tang Dong berteriak dingin. Duduk di antara keduanya, pria setengah baya yang gemuk itu memukul meja dengan jari-jarinya yang berkilau, sambil berteriak. Bukankah kalian bilang ingin menyelesaikan masalah ini? Kenapa kalian masih bertengkar? Kalian berdua ingin aku menjadi perantara kali ini, dan aku akan melakukan apa yang diminta. Tapi kalau kalian terus bersikap seperti ini, aku akan keluar. Bersambung ke episode 97. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.